Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara yang terkasih, ada banyak sebutan bagi iblis. Selain sebagai bapa pendusta, seperti tertulis, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Saudara, iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri iblis. Semuanya adalah jahat adanya. Rancangan iblis hanya bertujuan untuk merusak, untuk menghancurkan, untuk membinasakan kehidupan manusia, saudara. Berhati-hatilah, karena iblis terus bekerja sampai hari ini. Ia terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tragisnya, manusia memilih berkompromi dan menjalin persahabatan dengan iblis. Padahal mereka tahu bahwa segala yang iblis perbuat adalah semata-mata untuk merusak kehidupan manusia. Salah satunya adalah merusak masa depan kita, saudara. Dengan tipu muslihatnya, iblis menawarkan sebuah paket yang dikemas sedemikian rupa, yang tampak menggiurkan dan bahkan menjanjikan kenikmatan, padahal di dalamnya ada jebakan yang mematikan. Saudara, dadah atau narkoba, seks bebas adalah sesuatu yang sedang gencar-gencarnya, adalah sesuatu yang sedang ditawarkan oleh iblis dengan luar biasa saat ini, dan banyak orang masuk dalam perangkapnya. Mereka dibuat kecanduan dan sulit melepaskan diri. Bahkan mereka menganggap bahwa mengkonsumsi barang-barang terlarang ini dan terlibat dalam seks bebas ini adalah gaya hidup kekinian. Kalau tidak turut ambil bagian, maka akan dikatakan kuno atau out of date. Mereka tidak sadar, diawali dengan kenikmatan sesaat, seseorang sedang dituntun kepada kehancuran. Saudara, karena seks bebas, karena dadah, karena narkoba, mereka harus menelan pil pahit. Studinya berantakan, kacau balau, karirnya, pekerjaan yang sudah dibangun menjadi hancur, dan masa depannya menjadi suram. Akibatnya, dosa dan pelanggaran, orang semakin terpisah dari Tuhan, dan jika hubungan dengan Tuhan menjadi rusak, itu berarti pintu-pintu berkat pun tertutup. Yang ada tinggallah kehancuran, kegagalan, dan penderitaan. Inilah yang iblis mau. Inilah yang iblis sukai, saudara. Inilah yang akan membuat iblis senang. Karena itu ingatlah, jangan sekali-kali membuka celah sedikit pun bagi iblis. Kita akan menyesal di kemudian hari, saudara, karena iblis hanya mau merusak hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami, supaya kami menyadari bahwa kami hidup di dalam dunia ini. Kami tidak boleh seperti dunia hidup. Cara dunia membawa kami untuk menikmati keindahan dan kenikmatan sesaat saja, dan bahkan mengabaikan dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi ujungnya membawa kepada maut, kehancuran. Hari ini Tuhan nyatakan kepada kami supaya kami segera memutuskan semua
kehidupan masa lalu manusia lama kami dengan berbagai macam ikatan-ikatan yang membelenggu hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami putuskan dan lepaskan itu semua, dan kami mohon Roh Kudus berkarya dan kuasai hidup kami, karena Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan bagi kami untuk berjalan menuruti firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, berkaryalah dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar berjalan dalam kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu rancangan yang Engkau buat atas kehidupan kami adalah rancangan yang terindah bagi kami. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.